Shalom saudara sekalian, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang besar kita, layak dipuji, disembah. Hanya satu nama yang layak disembah, Raja segala atas raja. Satu nama yang besar termulia, Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang memiliki alam semesta, Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana in the highest. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 Hosana to the Lord. Hosana, oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. You have the name above all names, God. You are worthy of our praise, and my heart will sing for you. How great is our God. How great
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You have the name, you have the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You have the name above, you have the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, and my heart will sing how great is our God. The splendor of a king, the splendor of the king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You have the name above all names. You have the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You have the name above, you have the name above all names. You are worthy, God, and my heart will sing for you. How great is our God. Come on, sing with me. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita serukan Tuhan. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God.《使徒信经》
我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Selamat siang, anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada pertengahan hari ini, kita dipertemukan kembali untuk berbakti kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa sebagai awal kebaktian yang akan kita masuki. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kasihi, Sang Pencipta semesta alam, Tuhan, dan kami lebih bersyukur dan berterima kasih karena Dikau adalah juga Bapa kami. Bapa kami di surga, Bapa kami sepanjang jalan kami. Untuk itulah pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu penuhi kami, ajari kami, dan biar kami juga melalui renungan pada pertengahan hari ini diajak untuk terus melayani dan melayani. Demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada kebaktian ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu membangun masa depan. Maka tema ini boleh diperlengkapi menjadi merancang dan membangun masa depan. Kita mengetahui masa depan, di situ ada dua hal yang sangat perlu menjadi dasar renungan kita pada pertengahan hari ini, yaitu masa. Masa itu adalah menunjukkan waktu. Dengan demikian, kalau kita sudah menunjukkan waktu, itu adalah waktu yang terus berjalan ke depan, dan waktu itu tidak pernah mundur lagi ke belakang. Maka dalam waktu itu, kita bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk yang akan datang. Tetapi waktu itu kita tidak bisa pergunakan mundur ke belakang untuk memperbaiki sesuatu yang sudah kita lakukan, tetapi apa yang sudah kita lakukan itu tidak tepat pada sasarannya. Tetapi waktu membicarakan masa, membicarakan waktu, memang selalu dan bagi kita semuanya melihat waktu yang akan datang.
apa yang bisa saya kerjakan di waktu yang akan datang. Maka dengan demikian, sebelum waktu itu sampai, ada sesuatu yang sudah saya persiapkan. Dengan demikian kalau kita lihat, masa itu adalah masa lalu yang tinggal hanya kenangan, yang tinggal itu hanya satu memori yang tersimpan mungkin di dalam hati kita. Dan pada masa lalu itu juga banyak peristiwa yang sudah terjadi pada diri kita. Melalui peristiwa-peristiwa itu pasti mendatangkan pengalaman-pengalaman yang sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Maka waktu kita membicarakan masa, sekali lagi masa yang lalu itu tidak bisa terulang kembali. Dan sekarang ini masa kini, yaitu pada sekarang ini. Jadi contohnya sekarang saya sedang menyampaikan firman Tuhan, sekarang ini. Maka setengah jam yang lalu itu, apapun yang sudah saya lakukan itu tidak bisa lagi saya ulangi. Maka pada masa kini ini adalah satu tindakan yang saya lakukan untuk mendapatkan hasil ke depan. Dengan demikian masa kini ini adalah masa yang terus berjalan ataupun sedang berjalan. Yang biasa kita sebut dengan continue. Terus. Ini sangat penting sekali masa kini ini. Masa kini inilah ada masa-masa yang kita perbuat sampai kepada masa depan, dan pada masa depan itulah nanti kita akan dapat melihat hasilnya. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini berada di dalam masa. Berada di dalam waktu yang terus berjalan. Sekali lagi, masa yang lalu tidak akan terulang. Masa kini ini terus melaju ke depan. Dan masa depan itulah yang menjadi kerinduan kita untuk mendapatkan hasilnya. Maka dengan demikian, kalau kita lihat tentang masa ini, maka yang selalu kita inginkan, satu keindahan yang akan kita peroleh pada masa yang akan datang. Dengan demikian dalam tema pada pertengahan hari ini, yaitu masa yang akan datang itu belum menjadi kenyataan, kita perlu merancang, kita perlu mempersiapkan, dan kita perlu juga setelah merancang, kita membangun untuk mencapai hasil yang kita inginkan pada masa yang akan datang. Untuk itu, yang kita sekarang mau membicarakan yaitu masa kini ini adalah masa yang sangat menentukan untuk masa yang akan datang. Bukan berarti masa yang lalu itu tidak penting. Masa lalu itu banyak sekali apa yang terjadi menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi satu pengalaman bagi kita untuk masa sekarang ini dan tidak terulang kesalahan yang sudah kita berbuat pada masa yang lalu. Dengan demikian, pada siang hari ini kita akan merenungkan tentang masa yang akan datang. Maka merenungkan tentang masa yang akan datang, kita akan merenungkan bagaimana supaya masa yang akan datang itu menjadi satu kenyataan yang indah. Ibu, bapak, saudara, saudari sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, banyak orang yang ada di sekitar kita
ataupun di tengah-tengah masyarakat, kita ketemukan ada orang-orang yang hidupnya itu dalam kehidupan yang begitu kacau, begitu tidak beraturan, dan sudah pasti kehidupan mereka itu di dalam penderitaan. Itu semua kalau kita pelajari secara mendalam, walaupun itu tidak 100%, itu ada hubungannya dengan masa lalu mereka. Yaitu pada masa lalu mereka itu, dalam kehidupan mereka tidak mempersiapkan, tidak merancang untuk nanti di masa yang akan datang sudah membangun satu keberhasilan hidup kita yang dapat kita nikmati. Demikian juga kita dapat melihat di sekitar kita. Ada juga banyak orang, kita sangat merindukan kehidupan mereka. Kehidupan yang penuh sukacita. Kehidupan yang di dalamnya nampak damai sejahtera. Dan di dalam kehidupan mereka itu, kita dapat melihat keharmonisan di tengah-tengah keluarga dan juga di dalam hubungan dengan masyarakat. Semua itu adalah juga hubungannya dengan faktor-faktor sebelum masa, yaitu pada masa-masa yang lalu. Kita tidak bisa mengingkari bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hidup di dalam damai sejahtera, itu mereka sudah mempersiapkan pada masa-masa, boleh kita katakan masa lalu, dan itu diwujudkan di masa kini, dan mereka memetik hasilnya di masa yang akan datang. Kalau kita melihat di dalam Alkitab yang nanti juga akan kita bacakan, yaitu masa ataupun masa depan kita, masa yang akan datang itu ada dua. Menurut Tuhan, satu masa yang akan datang adalah masa kecelakaan, masa malapetaka, masa yang penuh penderitaan, masa yang di dalamnya itu adalah kehancuran. Tetapi juga dari satu sisi lain, Tuhan mengajari kita bahwa masa yang akan datang itu, yang akan kita nikmati itu adalah masa damai sejahtera. Untuk itulah masa yang akan datang itu tidak bisa kita terima tidak berbuat apa-apa. Kita perlu sebelum waktu itu sampai mempersiapkannya, merancangkannya, dan juga membangunnya untuk mendapatkan hasilnya. Kalau kita dengan demikian kita lihat apa yang dikatakan di dalam rancangan Tuhan ataupun satu bangunan yang Tuhan mau bangun pada diri kita, yang tertulis pada Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Maka di sini seperti apa yang sudah saya katakan tadi, Tuhan, yaitu Sang Pencipta semalam, Tuhan Allah Bapa kita itu adalah Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan mengetahui keadaan diri kita, dan Dia itu mengetahui kehidupan manusia itu harus
berada di rancangan-rancangan Tuhan. Maka dia bahkan, yaitu rancangan yang ada pada dirimu itu sudah saya mengetahui, sebenarnya sayalah yang akan merancangkan, membangun untuk masa depanmu. Karena Tuhan dengan jelas memberitahu kepada umat manusia, di dalam rancangan itu seperti apa yang saya sudah katakan tadi, itu ada dua sisi. Dan itulah yang kita baca di dalam Alkitab tadi, yaitu satu dari rancangan itu mendatangkan kecelakaan, malapetaka, kehancuran. Satu lagi yaitu rancangan daripada Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Untuk itu yang perlu sekali kita perhatikan, kita renungkan, dan kita terima untuk kita bisa maju ke depan, yaitu rancangan Tuhan untuk kita. Kenapa kita membutuhkan rancangan Tuhan untuk kita? Itu paling sedikit ada dua sebab. Pertama sekali, rancangan-rancangan manusia itu sangat-sangat terbatas. Rancangan manusia itu mungkin yang dia lihat itu begitu dekat yang mungkin hanya di depan mata. Dan dia merancangkan manusia itu, yang dirancangan manusia kepada manusia, rancangan pada diri saya yang merancangkannya itu mungkin kita akan menghadapi banyak tantangan-tantangan, banyak goda-godaan, dan mungkin yang lain-lainnya yang membuat rancangan kita itu hanya menjadi mimpi siang bolong belaka. Untuk itulah ibu, bapa, saudara-saudari sekalian, Tuhan mengetahui bahwa kita di dalam perjalanan hidup kita tidak sanggup merancangkan atau membangun masa depan kita, yaitu masa depan yang kita rindukan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka dengan demikian kita bisa lihat mungkin pada diri kita sendiri, ataupun orang sekitar kita, bahkan negara, bahwa rancangan-rancangan yang dirancangkan itu, sampai waktunya, bukan saja itu tidak mendatangkan apa yang diharapkan, tetapi menjadi satu kenyataan waktu rancangan itu sudah terwujud di masa depan, itu menjadi satu yang saya katakan sebelumnya, yaitu satu kegagalan. Kegagalan yang mendatangkan kehancuran. Dan bisa kita membayangkan, kalau sudah sampai rancangan atau bangunan itu sudah menjadi kenyataan di masa depan kita, itu tidak bisa diulang kembali lagi. Tidak bisa lagi ulang kembali pada masa lalu, dibawa kepada masa-masa sebelumnya. Diperbaiki sana sini. Ini tidak boleh dilakukan, ini harus begitu, dan lain-lainnya itu. Maka dengan demikian, rancangan yang sudah menjadi kenyataan, itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu harus kita terima. Dan kita terima dengan satu kekecewaan, keputusasaan, kehampaan. Dan juga pada saat yang bersamaan, waktu rancangan itu sudah menjadi kenyataan di masa depan, kalaupun kita mau mulai lagi merancang yang baru, membangun yang baru ke depan itu, kita harus tahu bahwa pada saat itu usia kita sudah tidak seperti usia sebelumnya lagi. Fisik kita sudah tambah lama, tambah lemah. Dan mungkin juga ada faktor-faktor ketuaan yang lainnya. Maka dengan demikian, kalau pada masa depan itu rancangan kita itu sudah berantakan, yang paling menyedihkan, kita tidak mempunyai kesempatan mengulanginya kembali menjadi satu rancangan dan menjadi satu kenyataan yang mendatangkan sukacita bagi kita. Untuk itulah
kita mau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel itu Tuhan tahu. Mereka itu harus berada di dalam rancangan Tuhan. Dan mereka itu harus berada di dalam bangunan, dibangun oleh Tuhan untuk masa depan mereka yang dapat memuliakan Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel adalah bangsa yang gagal. Bahkan bukan gagal saja, tapi gagal total. Akhirnya negara mereka tidak ada lagi. Dan mereka itu menjadi budak tawanan, pembuangan ke Babylon. Kenapa bisa sampai satu kehidupan bangsa Israel yang begitu menyedihkan? Ini semua ada hubungannya dengan rancangan-rancangan dan pembangunan mereka untuk masa depan mereka. Kita dapat mengetahui rancangan dan masa depan mereka diawali dengan satu kehancuran, yaitu pada masa sebelum Saul dipilih, Saul dihunjuk menjadi raja bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel itu ada bangsa pilihan Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel itu adalah raja mereka, itu ada raja Tuhan. Sebenarnya bangsa mereka itu segala sesuatu yang mereka rancangkan, mereka mau bangun itu, mereka harus bangun di dalam Tuhan menurut cetak biru Tuhan yang Tuhan berikan pada mereka. Dengan demikian, di dalam rancangan atau pembangunan mereka itu, mereka ikuti apa yang sudah Tuhan rancang kepada mereka, yaitu rancangan damai sejahtera. Mereka ikuti. Dan Tuhan yang menuntun mereka, karena Tuhan yang sudah merancangkan kepada mereka, sudah pasti Tuhan bertanggung jawab. Dan kita mengetahui, kalau Tuhan yang merancang, Tuhan yang bangun, itu pasti tidak ada gagal. Pasti tidak ada di dalam sana sini itu kekurangan. Atau di sana sini itu menjadi letak yang salah. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sang pencipta semesta alam. Lebih daripada itu, Tuhan itu adalah Tuhan Allah Bapa kita. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah bangsa Israel sebenarnya itu berada dalam satu keadaan yang sangat istimewa dan khusus. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, memimpin mereka keluar dari Mesir dan terus masuk ke Kanaan. Dan Tuhan mau memimpin mereka, merancang untuk mereka, membangun untuk mereka menjadi suatu bangsa yang besar. Bangsa yang damai sejahtera. Bukan saja bangsa besar, bangsa damai sejahtera, tetapi mulai bangsa inilah juga bangsa-bangsa yang banyak di sekitar mereka. Melalui keberhasilan mereka, bangsa-bangsa ini juga akhirnya mengenal Tuhan dan kembali kepada Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan untuk bangsa-bangsa yang banyak ini. Tetapi bangsa Israel memilih Saul. Mereka tidak mau Tuhan menjadi raja mereka. Mereka tidak mau Tuhan yang merancang dan membangun untuk mereka. Menurut mereka ada satu raja seperti orang-orang kafir, itu lebih efisien, lebih bisa berhasil. Maka dengan demikian mereka menolak Tuhan, merancang untuk mereka, membangun untuk mereka. Mereka memilih, yaitu manusia, merancang dan membangun untuk mereka, yaitu Saul. Dan kita dapat melihat hasilnya sangat menyedihkan. Satu bangsa yang seharusnya membawa damai sejahtera itu menjadi satu bangsa yang penuh dengan kecelakaan. Bangsa yang penuh dengan malapetaka.
Untuk itu, ibu, bapak, saudara, saudari sekalian, kita juga di dalam perjalanan kita ke depan. Kita ada di dalam masa sekarang ini dan masa seterusnya. Saya yakin kita semuanya itu mempunyai rancangan-rancangan, mempunyai maksud untuk membangun masa depan kita yang indah. Tetapi saya mau bertanya, rancangan kita untuk masa depan kita. Kita mau membangun masa depan kita menjadi masa depan yang begitu baik, indah. Di dalam siapa? Ataupun siapa yang menjadi perancang kita? Jawabannya boleh ada berapa. Satu, saya merancang diri saya untuk ke depan. Karena saya pintar. Karena saya punya kemampuan luar biasa. Maka saya yang merancang diri saya membangun diri saya untuk ke masa depan. Tetapi kita harus perhatikan. Waktu saya membangun, saya merancang untuk diri saya ke depan, saya ada di tengah-tengah banyak masalah, banyak persoalan. Dan juga, kalau saya merancang diri saya ke depan, saya itu harus memenangkan dulu dosa-dosa yang ada di sekitar kita dan juga ada dalam diri kita. Maka kalau saya merancang untuk diri saya, di dalamnya itu dosa tetap yang menguasai kita, kita jangan harap rancangan kita, membangun masa depan kita itu dapat mencapai hasil dan dapat sukses. Ibu, bapak, saudara, saudari sekalian. Seorang yang sudah sakit, yang terbaring di tempat tidur, apapun yang dirancangkan, kalau dia itu tidak sehat, kalau dia tidak itu meninggalkan ranjang, dia berbaring karena sakit, maka apapun yang dia rancangkan itu akan sia-sia. Maka sekali lagi, pertanyaan kita, yaitu di dalam perjalanan kita untuk masa depan yang indah, siapa perancang kita? Jawabannya seperti apa yang dia sudah sampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, dan itulah yang juga ada pada kita, yaitu rancangan-rancangan kita itu harus berada di dalam Tuhan. Kenapa? Pertama sekali, karena Dia yang menciptakan kita. Dia mengetahui semuanya yang berhubungan dengan kita. Dari dalam diri kita, situasi yang ada di sekitar kita, dan mungkin banyak lagi. Bukan saja Dia mengetahui itu semua, karena Dia Maha Esa. Dia Maha Tahu. Tetapi juga Dia Maha Kuasa, karena kita diciptakannya. Dia tahu di dalam mewujudkan satu rancangan, membangun masa depan yang indah, Dia tahu. Untuk sampai ke masa depan itu, dalam perjalanan-perjalanan itu, apa yang harus dimenangkan? Hambatan-hambatan apa yang ada? Dan bagaimana untuk terus berada dalam arah yang benar? Karena Dia Sang Pencipta, Dia Maha Tahu, Dia tahu bahwa kita kalau berada di dalam Tuhan, Tuhan akan memimpin kita sampai kepada satu rancangan, satu pembangunan masa depan yang indah. Untuk itu yang kedua, Tuhan juga melalui Yesus Kristus sudah memenangkan satu kemenangan yang begitu dibutuhkan manusia untuk bisa mencapai hasil satu rancangan pembangunan masa depan yang baru, yaitu dosa. Kalau dosa itu persoalan dosa itu belum diselesaikan, yang lain-lain itu tidak usah dibicarakan. Maka Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, dan karena Dia mengasihi kita, Dia ingin kita berada dalam rancangan Tuhan, bangun di dalam Tuhan, membangun masa depan kita, perlu dosa itu
semuanya dihancurkan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan datang untuk membebaskan kita dari dosa, bahkan memperbaharui kita. Dengan jelas dan kita mengetahui, waktu Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, itu dia mengatakan satu kata yang begitu penting. Genaplah. Apa artinya genapnya? Pertama sekali sudah genap. Bahwa manusia itu sudah damai atau sudah berdamai dengan Tuhan, atau manusia itu melalui apa yang sudah Tuhan lakukan, dosa-dosa itu sudah dihapus. Berarti manusia dengan Tuhan itu sudah berada seperti Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Disitulah kita merancang membangun masa depan kita melalui kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menghancurkan semua dosa-dosa kita. Untuk itu ibu, bapak, saudara, saudari sekalian, sekali lagi kita mau bertanya kepada diri kita. Rancangan kita, bangunan membangun masa depan kita yang sedang kita lakukan, kita persiapkan, kita mau wujudkan dari masa waktu ke masa itu. Apakah Tuhan yang memimpin? Apakah Tuhan yang membawa kita dengan rancangannya, dirancangkannya segala rancangan untuk kita untuk berhasil? Sekali lagi, apakah kita bersama dengan Tuhan di masa sekarang ini merancang membangun untuk masa yang datang? Atau kita juga mengandalkan apa yang ada pada diri kita? Kita mengandalkan segala sesuatu yang di sekitar kita, menurut kita itu sudah mempunyai satu kekuatan untuk membangun masa depan kita. Tetapi ingat, itu sangat terbatas dan di dalamnya itu dosa tetap menghambat kita. Ibu, bapak, saudara, saudari sekalian, maka pada sore hari ini marilah kita bersyukur. Kita maju ke depan, kita rancangkan, kita bangun masa depan kita itu mempunyai satu keyakinan, itu sudah pasti kalau kita berada dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu gagal. Tuhan, semua banyak yang sudah kami rencanakan, kami rancangkan, kami bangun untuk masa depan. Tetapi apa yang ada di hadapan kita, Tuhan, kami harus mengakui kami gagal. Kami tetap berada di dalam banyak persoalan, hambatan, sepertinya tidak terjadi apa yang kami rindukan. Semua itu karena kami dikuasai oleh dosa. Kami tidak bisa berbuat sesuatu dengan satu kekuatan, satu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, pada pertengahan hari ini, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kami semuanya ini kembali ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan, segala sesuatu rancangan-rancangan yang telah Engkau siapkan untuk diri kami terima, kami taati, kami wujudkannya di dalam pimpinan-Mu. Tuhan, dengan demikian, rancangan atau membangun masa depan kita bukan saja terwujud menjadi damai sejahtera bagi kami, pribadi-pribadi sendiri, tetapi bisa dinikmati oleh banyak orang dan melalui berkat-berkat yang tersalur. Mereka juga merancang, membangun masa depan mereka di dalam pimpinan-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita semuanya, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan Tuhan, ku bersyukur Bapa,